Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan tugas akhir mata kuliah Algoritma dan Pemrograman Komputer dengan topik yang kami ambil yaitu gelombang cahaya dalam fenomena interferensi cahaya pada celah gandayong. Kami dari kelompok 8 beranggotakan 4 orang yang terdiri dari Puswatun Hasanah, Aifani Caisaria, Aprilia Atika Yaner, dan Nabila Hifah Az-Zahra. Dalam pembuatan tugas akhir ini, kami menggunakan aplikasi Turbo Pascal, yang mana aplikasi ini merupakan software yang berfungsi untuk membaca program dengan basis bahasa Pascal. Gambaran umum untuk tugas akhir yang kami buat dengan menggunakan tampilan Users CRT dan Grep, yaitu aplikasi Turbo Pascal dengan menggunakan mode grafik. Untuk gambaran khusus dari tugas akhir yang kami buat, kami akan menjelaskan prosedur per prosedur yang telah kami buat dalam program ini. Yang pertama, prosedur yang kami buat yaitu prosedur loading, di mana dalam prosedur ini terdapat perintah perulangan for to do untuk background dari layar dan animasi loadingnya. Dan dalam prosedur ini juga terdapat perulangan repeat until, di mana dalam perulangan ini kami membuat tulisan dengan berkedip-kedip. Selanjutnya, setelah prosedur loading, kami membuat prosedur login. Dalam prosedur ini terdapat perintah record, yang mana perintah record ini bertujuan untuk merekam data user pada program yang kami buat, di mana dalam program ini kami meminta user untuk login terlebih dahulu sebelum menggunakan program ini. User diharapkan untuk memasukkan nama, NIM, dan jurusan. Hal ini bertujuan untuk merekam data user yang telah menggunakan program kami. Selanjutnya yaitu prosedur cover. Dalam prosedur ini kami hanya menggunakan perulangan for to do, di mana perulangan for to do ini bertujuan untuk membuat background dan bingkai pada layar cover. Begitu juga pada prosedur kata pengantar. Kami hanya menggunakan perulangan for to do untuk tampilan pada background dan tampilan hiasan pada setiap pojok dan hiasan pada atas bawah layarnya saja. Bagian selanjutnya yaitu bagian materi. Dalam materi kami membuatnya menjadi beberapa prosedur, di mana dalam materi ini kami membuat dalam 3 slide, sehingga kami membuatnya dalam 3 prosedur, yaitu prosedur materi 1, materi 2, dan materi 3. Dalam pembuatan materi ini, kami hanya menggunakan perulangan for to do untuk tampilan backgroundnya saja. Dalam menu kami membuat dalam bentuk function, yang mana di dalamnya hanya menggunakan perulangan for to do untuk tampilan background. Nah, bagian selanjutnya yaitu bagian animasi. Dalam pembuatan animasi, kami juga membuatnya dalam bentuk 2 prosedur, di mana animasi yang kami buat terdiri dari 2 layar atau 2 slide. Dalam animasi ini, kami menggunakan perulangan for to do untuk backgroundnya, sedangkan untuk animasi yang kami buat menggunakan rapid until untuk pembuatan animasi sumber cahaya dan cahaya yang diteruskan dari 2 celah yang terbuka. Sedangkan untuk animasi 2, pada prosedur 2, terdapat perulangan for to do untuk bingkai pada animasi ini, sedangkan untuk animasinya tetap menggunakan repeat until. Selanjutnya yaitu prosedur simulasi. Dalam simulasi tentu adanya input dan output. Dalam simulasi program tugas akhir yang kami buat, user diharapkan untuk menginputkan jarak celah ke layar, jarak antar celah, dan nilai ordeng, sehingga output yang terlihat nantinya akan mengalami perbedaan jarak antar celah dan jarak celah ke layar sesuai yang diinputkan, serta dalam nilai ordeng yang dimasukkan akan memiliki pengaruh terhadap lebar pola yang dihasilkan. Dalam prosedur ini, kami menggunakan perulangan for to do dan repeat until untuk penyesuaian input yang dimasukkan oleh user. Dalam simulasi ini juga terdapat perintah kondisi untuk jarak celah ke layar dengan penyesuaian kondisi if then, yang mana apabila input tidak sesuai, maka
program akan meminta user untuk memasukkan data kembali. Prosedur selanjutnya yaitu prosedur dalil, di mana dalam program tugas akhir yang kami buat, kami menambahkan dalil yang berkaitan dengan materi topik yang kami buat. Di mana dalam prosedur ini kami menggunakan for to do untuk bingkai dan background-nya. Selanjutnya, dalam prosedur ini kami juga menggunakan array untuk membuat bintang-bintang yang berkelip-kelip pada tampilan awalnya. Selanjutnya, prosedur penutup, yaitu prosedur untuk pemanggilan data record yang terdapat pada prosedur login sebelumnya. Di sini akan terlihat hasil running dengan program yang ditutup dengan menyebutkan nama, NIM, dan jurusan user yang telah di-login-kan sebelumnya. Nah, sekianlah penjelasan untuk prosedur per prosedur dan function yang telah kami buat. Kita masuk ke dalam program utama. Disinilah semua prosedur dan function yang telah dibuat digabungkan menjadi satu, di mana dalam program utama ini akan dipanggilkan prosedur dan function yang telah dibuat. Pada program utama yang kami buat, kami memulai dengan membuka grafik, dilanjutkan dengan prosedur loading, lalu prosedur login. Kemudian dengan tampilan function menu. Pada pemanggilan untuk menu, kami menggunakan condition if then, yang mana kita dapat memilih sesuai dengan pilihan yang kita inginkan, seperti 1 untuk cover, 2 untuk kata pengantar, 3 untuk materi, 4 untuk animasi, 5 untuk simulasi, 6 untuk dalil, 7 untuk penutup, dan 8 untuk exit. Selanjutnya, dilanjutkan dengan readline dan conceal graph untuk menutup mode grafik. Nah, itulah penjelasan untuk pseudocode yang telah kami buat untuk program tugas akhir mata kuliah algoritma dan pemrograman komputer, yang mana dapat disimpulkan bahwa dalam pembuatan tugas akhir ini kami menggunakan perintah input, output, perulangan, kondisi, prosedur, fungsi, array, grafik, simulasi, animasi, dan record. Sekianlah yang dapat kami sampaikan. Baiklah, masuk pada hasil running. Kami akan menjelaskan hasil running dari program tugas akhir mata kuliah algoritma dan pemrograman komputer. Seperti inilah hasil running dari kelompok kami. Nah, dapat dilihat dalam layar bahwa background-nya kami menggunakan perulangan for to do, serta untuk animasi loading-nya menggunakan for to do. Dilanjutkan dengan prosedur login, di mana kami menggunakan perintah record untuk merecord data pengguna. Dimasukkan dalam nama, NIM, nah, nama ini akan di-record oleh program yang telah kami buat. Selanjutnya tekan enter. Nah, terlihatlah menu dari program yang telah kami buat, di mana menunya kami menggunakan keadaan if then, di mana kita dapat memilih sesuai dengan pilihan yang kita inginkan. Menu yang kami sajikan berupa cover, pengantar, materi, animasi, simulasi, dalil, penutup, dan exit. Dapat dilihat dalam layar. Baiklah, untuk yang pertama kita cobakan untuk cover. Nah, di sini kami menggunakan perulangan for to do untuk background serta bingkainya, seperti yang telah dijelaskan sebelumnya. Selanjutnya, pilihan kedua untuk kata pengantar. Nah, di sini kami juga menggunakan perulangan for to do untuk background serta sudut di setiap pojok bingkainya. Nah, dilanjutkan dengan materi. Nah, kan dalam penjelasan sebelumnya sudah dijelaskan bahwa kami dalam materi menggunakan 3 prosedur. Nah, inilah untuk prosedur materi yang pertama. Sedangkan ini untuk prosedur materi yang kedua. Dan ini untuk prosedur materi yang ketiga. Nah, masuk ke materi selanjutnya, yaitu menu animasi. Nah, di sini dapat dilihat backgroundnya kami juga menggunakan for to do, dan sumber cahayanya kami juga menggunakan for to do.
cahaya dari celahnya menggunakan lempit antil. Nah, dapat dilihat pada layar ada bagian A, B, dan C. Nah, di sini dijelaskan juga bagian A tadi merupakan dualisme gelombang yang saling membangun. Dapat dilihat dalam layar bahwa gelombangnya beriringan. Sedangkan B dan C merupakan dualisme gelombang yang saling merusak, sehingga gelombang itu berbalikan. Selanjutnya kita masuk pada simulasi. Kita milih simulasi peta 5. Nah, dalam simulasi ini kami menetapkan panjang gelombang 100 nanometer. Nah, inputnya yaitu jarak celah dengan layar. Di sini kami juga menggunakan if then, di mana apabila user memasukkan input di luar 60 sampai 110, maka akan keluar seperti ini. Maka program akan meminta user untuk memasukkan angka sesuai dengan yang diajukan. Kita masukkan 60. Nah, jarak celahnya kita ambil yang terkecil terlebih dahulu, yaitu 20. Nilai ordernya kita ambil 4. Dapat dilihat lebar pola yang dihasilkan yaitu 0,012 mm. Nah, untuk membedakannya, mari kita lihat, kita cobakan simulasinya lagi. Panjang lubang 1 cm. Angka yang kita masukkan jika langsung saja, maka tidak akan diperintahkan untuk memasukkan usernya lagi. Nah, langsung ke dalam jarak intercelahnya. Kita masukkan nilainya 60. Nilai ordernya 4. Nah, dapat dilihat panjang antar celahnya menjadi lebih besar dan jarak celah ke layarnya juga lebih panjang, serta lebar polanya juga berubah menjadi 0,007 mm. Selanjutnya prosedur dalil, yaitu pilihan 6. Kita masukkan 6. Nah, dapat dilihat bingkainya kami menggunakan for to do dan backgroundnya juga for to do. Dalil ini berkaitan dengan materi yang kami ambil, yaitu berkaitan dengan cahaya dalam Al-Quran surah An-Nur ayat 35. Nah, selanjutnya pilihan ke-7, yaitu penutup. Nah, di sini dapat dilihat pemanggilan data dari data record pada login. Dimana kita memasukkan data tadi, maka akan muncul data user di dalam penutup ini. Nah, sekianlah penampilan hasil running dari kelompok kami. Kita lanjutkan keluar, maka akan keluarlah sidokot yang telah dibuat.